kenapa? Yang saya chat dari awal sudah Miss baca kan? Enggak, saya enggak baca, saya enggak paham itu. Bingung saya. Apa maksudnya itu? Ya, kan saya kerja di sini baru 3 bulan. Oke, terus? Nah, hari Senin lalu itu bukan Senin kemarinnya. Nah, saya dituduh nenek saya ngambil baju ininya. Terus? Terus saya Dok, ganti kamu dia pakai cari handsfree kan, Dok? kalau Dok, kamu pakai handsfree tak? enggak Miss, saya Oke. enggak pakai handsfree. Oke, terus? Saya disuruh mencuri baju punyanya nenek. Terus habis itu saya karena benar-benar nggak melakukannya, terus saya juga bantu nenek nyariin, nggak ada. Saya juga nggak tahu bajunya yang mana, sebab saya di sini kan baru ini musim dingin. Sedangkan saya belum ada 4 bulan kan, baru 7 bulan. Terus saya ngomong ke nenek, ya udah coba cari di kamar saya atau di lemari saya. Saya buka semua baju saya, terus buka semua lemari saya, keluarin semua. Terus nggak ada, saya bilang nggak ada nggak nek, coba cari, coba lihat. Terus nenek bilang nggak ada katanya. Terus lama-lama nenek itu kayak mojokin saya, terus lama-lama nenek ngomong gini, ya udah sekarang gimana kalau kamu ngomong ke agent kamu perlu pengen pulang ke Indonesia karena ada masalah, atau kamu mengakui bahwa kamu yang ambil itu. Nenek ngomong kayak gitu kan. Terus saya nggak mau lah, saya telepon bos saya datang nyelesain masalah. Terus bos saya bilang nggak apa-apa, jangan takut. Terus bos saya bilang nenek itu ada masalah yang mental, kepalanya ada masalah dengan stres apa gimana gitu katanya. Tenang, nanti juga baik lagi. Tapi seminggu saya jalani, kecuali ini sepertinya ada hubungan dengan kehidupan saya loh, Mas. Kehidupan saya itu kan sebentar lagi ini dia sering banget ngobrol sama nenek saya, menghibah, ibaratnya mengharap belas kasih, sering curhat ke nenek saya, nangis, bahkan pun pernah minta makan di situ. Saya lagi makan malam, dia ngechat saya, terus saya suruh ngasih tahu buku boleh masuk ke sini nggak, terus kata buku boleh, terus dia masuk makan malam, makanku dan makanan nenek dimakan semua. Ya itu Mbak Depan sering ngomong bahwa kamu itu sering ngomong kalau pengen ke sini katanya. Pengen dia kerja sama nenek. Terus? Nah saya kepikiran itu terus kan, terus saya tanya ke nenek apa benar kamu mau ngambil cuci itu, kok kamu tiba-tiba nyuruh saya pulang Indo, maksudnya nyuruh saya ngomong kalau ngajarin saya notis lah gitu. Nah besoknya setelah kejadian yang saya dituduh itu dan majikan saya menjelaskan bahwa ini masalah, besoknya si kehidupan itu tiba-tiba WA saya, dia nggak tahu masalah apa-apa yang terjadi di rumah ini. Habis kejadian tuduhan itu, dia tiba-tiba ngechat saya, ngajarin saya notis, kenang Mbak, ada masalah opo cerita katanya. Terus dia ngomong, Mbak, suaramu kemeresek kah? Itu kamu lagi megang apa? Jadi nggak megang apa-apa, Miss. Kamu duduk, kamu pegang HP-nya, sayang. Soalnya kemeresek. Nah, terus? Iya, saya duduk. Nah, terus Cece itu tiba-tiba ngajarin saya, tenang Mbak, sampai kan wis 3 bulan notis pena majikan banyak yang gaji 5.000 lebih katanya. Enggak sampai nunggu aja di intermediate dan oleh duit akeh gitu. Terus saya tanya, enggak maksudnya apa kok tiba-tiba ngajarin saya notis? Saya bilang gitu kan, seolah-olah tahu semuanya gitu loh, Miss. Nah, minggu kemarin saya pas mau libur, saya udah ada janji mau ketemu sama Mbak itu, tapi karena nenek saya nggak ada di kamarnya dan dia di kamar sebelahnya, dia kunci pintu, nangis. Saya dengar dia nangis telepon anaknya, entah ngomong apa, entah ngadu apa yang tidak-tidak.
Terus saya telepon anaknya, bos ini saya mau libur tapi nenek di kamar kunci pintu. Saya udah tanyain, nek kenapa kok kunci pintu? Nggak apa-apa katanya. Mau sih, mau patung sama katanya kan. Saya takut dingin katanya. Oh ya udah, tapi tetap saya tungguin bos saya nyampe ke sini. Bos saya setelah sampai sini udah katanya udah kamu pergi aja, pergi libur nggak apa-apa katanya. Terus setelah saya libur siang itu saya tanya, sore saya tanya, bos gimana nenek? Tadi udah baik katanya. Udah nggak ada masalah, udah kelar katanya. Terus ya udah kan, saya pulang. Ini semalam saya dengar, saya nggak nguping tapi saya kedengaran Lumis, dan saya kan sudah sedikit ngerti lah apa yang orang sini omongin kan. Intinya itu kemarin siang dulu nenek ke pasar ngajakin saya beli tas gede 2 yang kayak karung itu loh Miss. Nah itu 2 buat apa nek? Buat barang lah katanya. Oke lah. Nah semalam itu saya dengar dia teleponan sama anaknya, entah sama siapa. Intinya kayak atur rencana gitu Miss. Besok aku ngajak dia pergi aja. Intinya kayak gini yang aku tangkap. Nanti kamu beresin barang dia di rumah. Saya dari semalam nggak bisa tidur, Miss. Mikirin itu. Terus setelah tadi pagi, ya saya nggak bisa tidur ya. Saya dengar nenek bolak-balik kamar mandi. Saya dengar, walaupun saya nggak nanyain, sebab saya takut serba salah. Ibaratnya orang udah nggak suka kan, Miss. Yang penting asal nenek nggak manggil saya nggak ini. Yang penting saya dengerin, saya perhatiin kalau dia ibaratnya kenapa baru saya samperin gitu karena dia mau bolak-balik kamar mandi dan nenek saya itu masih sehat Mas. Nah setelah itu tadi pagi itu ini bos saya nelpon Miss. Oke, kamu angkat aja sayang. Kamu angkat aja. Oke, jadi saya nggak tahu nih ceritanya seperti apa dan bagaimana. Jadi atau memang dia di interminit atau apa ya? Tetangga. Ini ya saya sekali lagi nih buat teman-teman nih yang punya tetangga masih baru, sebaiknya jangan jadi kompor meleduk, itu aja sih. Saya lebih berpesan, saya masih belum dapat ceritanya ini ya. Intinya dia dipecat atau seperti apa atau masih bertahan di rumah majikan. Tapi saya belum dapat apa yang dia katakan. Cuman apa yang saya ingin katakan di sini adalah ini menceritakan tentang mbak-mbaknya yang sebentar lagi finish kontrak yang ada di depan rumah majikan yang selalu menghibah, bukan gibah ya, menghibah, meminta belas kasihan sama majikan sebelumnya. Jadi saya, oke. Halo, Miss. Yang tadi ya Miss. Nah pagi ini tadi ya kan saya bangun jam 7, biasa emang suruh bangun jam 7. Saya tahu dia jam 6 itu saya udah bangun, dia udah sikat gigi segala macam. Biasa dia jam 6, jam setengah 7 itu pergi hangsan, jalan-jalan sendiri, nggak pernah mau ditemenin. Katanya aku bangun jam 7 nggak apa-apa. Tapi tadi aku dengar dia udah sikat gigi, udah siap-siap, tapi dia nggak bangun. Pikir saya lah mungkin nggak enak badan, apa mungkin ngantuk nggak jadi pergi gitu kan. Ya udah saya kerja seperti biasa karena beliau tidur jadi saya nggak bangunin dan saya juga nggak nanya emang. Terus pas saya masih nyapu kamarnya dia ngomong, kamu ya tahu bubunya nggak pergi, nggak nanyain bubu nggak hangsan apa gini intinya kayak emang udah nggak suka gitu lah Miss. Terus habis itu aku diem dengerin ya, aku duduk di sampingnya, aku bilang, Bobo kenapa? Sakit? Apa nggak enak badan? Aku bilang gitu kan. Terus katanya, semalam loh saya nggak bisa tidur. Kamu itu ngorok padahal Miss saya itu nggak sama sekali kayak gitu. Saya dengar dia pergi ibaratnya kemana gitu, ke kamar mandi. terus Sekarang saya sudah bingung dan mau izin dan bilang bagaimana. Seperti bosku udah manut, ibaratnya manut sama aku maunya gimana mungkin. Misal seandainya nanti terjadi benar-benar
saya diusir dari rumah ini, apa yang harus saya lakukan, Miss? Oke, kalau saya pribadi jangan pernah berprasangka buruk dengan keadaan. Kamu akan gagal Iya, fokus karena kamu nggak bisa tidur kan jadinya. Oke, iya, ini Miss. adalah sebenarnya kamu loskan aja seandainya di intermediate ya udah di intermediate yang penting kamu lakukan yang terbaik. Bener nggak? Saya nggak takut di intermediate, saya cuma takut jebak, Miss. Oke, apa yang perlu kamu lakukan? Ya pulang ke Iya. agentmu. Yang penting kamu nggak mengambil, kamu tidak melakukan apa-apa. Dijebak pun mereka akan tetap kalah, sayang. Masih ingat ada salah Iya. satu mbaknya yang dituduh mencuri anduk? Tidak terbukti, nggak ada Iya. masalah. Yang penting Iya. kamu tidak melakukan, dan ingat satu hal, jangan pernah nantang atau mencoba untuk kayak manas-manasi majikan lem cung yo macau olah. Jangan pernah ngomong kayak gitu. Ngerti? Oke. Jadi lebih baik berpikir selalu positif. Oh, wajib lah. Yang harus saya telepon agent atau polisi. Agent saya. Seumpama agent nggak ada nanggepin saya. Iya, kamu tetap telepon agent dan kamu rekam apa yang terjadi, kejadiannya seperti apa dan bagaimana. Ya. Nah, jadi jangan ambil keputusan untuk nantang atau apapun. Yang penting kamu tidak melakukan. Ya udah diem aja. Iya. Ngerti? Iya, Miss. Jadi apa yang perlu kamu lakukan adalah tetap tenang di situ. Tetap tenang di situ. Ngerti? Iya. Ya wes. Iya, sebenarnya ini kan mau diajakin yang udah ikutin alurnya aja gitu. Betul. Jangan rekayasa, jangan mengada-ngada, jangan takut nyantai aja. Tapi selagi dia belum memecat kamu, selagi dia belum mengatakan pergi dari rumah situ, kamu masih tetap harus bekerja. Dan seolah-olah kamu tidak tahu apa-apa. Ngerti? Tetap semangat, ayo. Tetap semangat, jangan lakukan kesalahan. Oke. Ya. Kalau ada apa-apa, saya boleh telepon Miss kan? Boleh. Oke. Thank you. Oke, Papa. Nah, ini sebenarnya saya bisa bilang adalah masalahnya sepele ya bagi orang-orang yang sudah pengalaman. Tapi bagaimana bagi orang-orang yang tidak pernah tahu Hong Kong? Bagaimana mereka rasanya saat di interminate dadakan dirasani majikan mendadak, itulah yang membuat mereka itu takut dan bingung. Jadi buat teman-teman nih yang selalu bilang gini aja takut, gini aja takut, tidak. Karena standar seseorang itu beda-beda. Karena itu saya selalu bilang buat tetangga-tetangga yang sudah lihai dan pinter, jangan terlalu ikut campur dengan anak-anak baru. Berikan mereka pengajaran yang bagus, jangan malah diajarin ngebreak. Benar nggak? Saya nggak tahu nih, saya nggak dengerin satu pihak. Saya menunggu tetangga sebelah yang akan konfirmasi, atau kalau memang tidak konfirmasi juga nggak ada masalah sih. Jadi buat teman-teman baru yang ada di Hong Kong, tetap semangat, tetap bekerja dengan gigih. Kalau pada akhirnya kalian di interminate, mungkin nasib kita masih kurang beruntung dan kita berhak untuk mencoba lagi. Yang penting tidak melanggar peraturan, yang penting tidak nantang majikan, yang penting tidak mencuri. Kita harus tetap semangat ya. Yan cặp biển Holland lem cặp thằng cô chú Holland tay cô chú lah, benar nggak sih? Jadi